Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke pasar melewati toko parfum. Semerbak harumnya tak mudah berlalu. Senang berjumpa dengan anak SDIT Ar-Rahmah Tukum. Semoga semuanya sehat selalu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, pada sore hari ini menjelang berbuka, Pak Jaka akan berkisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Suatu hari, Nabi Isa melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, beliau berjumpa dengan seorang pemuda. Pemuda tersebut sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Apa ya yang dilakukan Nabi Isa kok membuat pemuda itu terkagum-kagum? Ternyata Nabi Isa ketika melewati sebuah sungai, beliau berjalan di atasnya. Masya Allah, ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebuah mukjizat yang luar biasa. Kemudian pemuda itu mengikuti Nabi Isa dan berniat ingin menjadi muridnya. Anak-anak yang dirahmati Allah, Nabi Isa pun mengizinkan pemuda tersebut. Namun ada beberapa hal yang membuat pemuda tersebut tergoda dengan indahnya dunia dan melupakan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Tentunya Nabi Isa mengajarkan bahwasanya apa saja yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dan hati-hatilah dengan tipu daya serta perangkapnya. Perangkap dunia yang biasanya didasari oleh rasa keserakahan. Nah, anak-anak rahmat Allah, yuk kita simak kisahnya selanjutnya. Ternyata ketika melakukan perjalanan tersebut, Nabi Isa membawa 3 potong roti. Nah, 3 potong roti yang dibawa beliau sebagai bekal perjalanannya. Nah, setibanya di sebuah tempat, Nabi Isa duduk dan membaca basmalah ingin makan roti tersebut. Pemuda tersebut meminta kepada Nabi Isa agar diberi. Nah, karena Nabi Isa ini adalah seorang nabi yang sangat ramah, tentunya semua nabi adalah nabi-nabi yang ramah, orang-orang yang baik dan saleh. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Isa pun membagi roti tersebut. Rotinya ada berapa? Ada 3. Yang satu untuk Nabi Isa, yang satu untuk pemuda tersebut, dan satu lagi disimpan untuk melanjutkan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata apa yang terjadi? Nabi Isa haus, Nabi Isa pun meninggalkan 1 potong roti tadi bersama pemuda tadi. Kemudian Nabi Isa pergi ke sungai untuk minum. Nah, sungai zaman dulu ya, sungai zaman dulu tentunya bersih dan bening airnya serta bisa langsung diminum, nggak kayak sungai Bondoyudo. Kalau minum air sungai Bondoyudo langsung, jangan-jangan bisa langsung diare ya. Masya Allah. Kita lanjut kisahnya. Ternyata apa yang terjadi? Ketika Nabi Isa kembali dari sungai, selesai minum, Nabi Isa mendapati tempat roti tadi kosong. Seharusnya masih ada berapa? Masih ada 1. Ternyata pemuda tadi ditanya oleh Nabi Isa, siapakah yang mengambil 1 potong roti sisa untuk bekal perjalanan selanjutnya? Pemuda tadi berkata, aku nggak tahu. Masya Allah. Dia berkata dia tidak tahu. Masya Allah. Dia lupa bahwasanya Allah maha melihat, bahwasanya dia selalu dikawal oleh 2 malaikat. Anak-anak yang dirahmati Allah, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian Nabi Isa melihat ada 2 ekor rusa, yang satu gede karena induknya, yang satu kecil. Nah, kemudian Nabi Isa memanggil rusa tersebut. Rusa itu pun anak rusanya datang. Nah, anak rusanya yang datang. Masya Allah. Sesampainya di depan Nabi Isa kemudian menyembelih anak rusa tersebut. Kemudian dipanggang, dibakar. Wow, pemuda tadi tentunya sangat terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Bisa manggil rusa, datang, disembelih, ya, Masya Allah. Kemudian dipanggang. Wah, semerbak, wanginya menggoda sekali. Akhirnya pemuda tadi minta kepada Nabi Isa untuk diberi bagian. Dimakanlah dengan lahap oleh pemuda tadi. Nabi Isa juga makan secukupnya. Kemudian anak rusa tadi atas izin Allah hidup kembali. Ya, bisa hidup kembali. Ini salah satu mukjizat juga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka anak rusanya hidup. Setelah hidup, anak rusanya kembali kepada induknya. Kemudian Nabi Isa berkata lagi, ini sebenarnya untuk menguji kejujuran pemuda tadi. Katanya mau jadi muridnya Nabi Isa, maka harus jujur. Kemudian pemuda tadi ditanya oleh Nabi Isa, siapakah yang mengambil roti tadi? Ada 3, 1 untukku, 1 untukmu, dan 1
kok hilang gitu. Kurang lebih seperti itu. Demi Allah yang telah memberikan keajaiban tadi, apakah engkau tidak tahu siapa yang mengambil roti tadi? Pemuda tadi menjawab dengan jawaban yang sama yang diberikannya pada awal tadi. Aku tidak tahu. Masya Allah. Ini yang terjadi. Pemuda tadi ternyata berbohong. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Selanjutnya Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Sesampainya di hutan belantara, di sebuah hutan, Nabi Isa mengambil beberapa tumpuk kerikil. Tahu kerikil nggak? Batu yang kecil-kecil tuh. Batu kecil-kecil ditumpuk menjadi 3 bagian. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ubahlah batu kerikil ini menjadi emas. Maka dengan sekejap mata, batu-batu kerikil tadi berubah menjadi tumpukan-tumpukan emas. Ada 3 tumpuk. Masya Allah. Nabi Isa berkata kepada pemuda yang sedang terheran-heran melihat kejadian itu. Nabi Isa berkata, sesungguhnya 1 tumpuk emas ini untukku, 1 tumpuk emas ini untukmu, dan 1 tumpuk emas lagi untuk orang yang mengambil rotiku tadi. Maka pemuda tadi mengatakan, wahai Nabi Isa yang dirahmati Allah, wahai Nabi Isa yang mulia, sesungguhnya akulah pemuda yang makan roti tadi. Akhirnya dia ngaku. Karena apa? Karena ada emas di hadapannya. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, ambil saja semua emas ini, aku tidak membutuhkannya. Kemudian Nabi Isa berlalu meninggalkan pemuda tadi sendirian. Anak-anak yang dirahmati Allah, ternyata apa yang terjadi? Tiba-tiba datang 2 orang dengan niat ingin mengambil emas tadi. Dia mengatakan kepada pemuda, hei pemuda, serahkan emas-emas itu. Namun apa kata pemuda? Aku tidak mau menyerahkannya. Kalau kamu nggak nyerahkan, nanti aku bunuh. Kata orang tadi yang pertama. Yang kedua bilang, iya, kalau kamu nggak ngasih kan, nanti aku bunuh. Masya Allah. Akhirnya karena ketakutan, pemuda tadi berkata, bagaimana kalau emas ini kita bagi 3 saja? Nah, tiba-tiba setelah mereka berdiskusi, perut mereka bunyi kerok. Tandanya perut mereka lapar. Nah, ternyata mereka lapar. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Setelah lapar, si pemuda tadi mengatakan, ini bawa emasnya 1 butir, cari makanan. Oke, aku aja yang cari makanan, kata si pemuda yang ketiga tadi. Maka dia pergi, di tengah perjalanan dia berpikir, daripada dibagi 3, mending buat aku sendiri. Akhirnya dia dapat makanan, makanannya dikasih racun. Astagfirullahaladzim. Makanan dikasih racun, kemudian si pemuda yang satu dan pemuda yang kedua yang ingin merampok tadi mengatakan, daripada kita bagi 3, mending kita bagi 2 aja ya. Iya betul, kita bagi 2 saja. Nanti kalau yang satu datang, kita bunuh dia. Itu niat jahatnya. Maka sampailah si pemuda ketiga tadi membawa makanan. Ini makanannya udah ada, udah datang. Padahal makanannya sudah dikasih racun anak-anak. Nah sudah dikasih racun, kemudian si pemuda yang ketiga tadi dirangkul oleh pemuda yang pertama. Pemuda yang kedua langsung menusuknya hingga mati. Kemudian 2 orang pemuda yang tersisa, pemuda satu yang ikut Nabi Isa tadi dan yang kedua yang ingin merampok tadi, akhirnya memakan makanan. Ternyata makanan itu beracun dan mereka berdua pun akhirnya mati deh. Masya Allah. Tidak berapa lama kemudian Nabi Isa melewati tempat tersebut lagi dan melihat ada 3 mayat yang terbujur kaku. Di sampingnya ada tumpukan emas, 3 tumpukan emas tadi, tidak ada yang mengambilnya, tetap ada di situ. Anak-anak yang dirahmati Allah, itulah dunia, itulah keserakahan. Makanya Nabi Isa berkata, hati-hatilah terhadap dunia. Anak-anak, hikmah apa yang bisa Pak Jaka sampaikan pada kisah kali ini? Yang pertama, jadilah anak yang jujur, karena kejujuran akan memberikan keberuntungan. Yang kedua, jauhkan sifat serakah. Mari di bulan suci ini kita saling berbagi kepada teman, kepada saudara, dan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua, bahwasanya keserakahan, kebohongan hanya akan menghancurkan diri kita sendiri di dunia wal akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Sekian dari Pak Jaka, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Jaka tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.